Di sebuah hutan, Drasa terbangun ketika mendengar sebuah pesawat tiba. Ia segera menyiapkan senjatanya dan begitu seorang pria turun dari pesawat, ia langsung ditembak di kepala. Sementara itu, mantan marinir Levi terbangun dari mimpi buruk dan memutuskan untuk menenangkan pikirannya dengan beristirahat di pantai. Keesokan paginya, ia menerima pesan yang memintanya untuk pergi ke pangkalan Korps Marinir. Kemudian, di pangkalan tersebut, Levi bertemu dengan agen Bartholomew. Agen itu mengetahui bahwa Levi memiliki karier luar biasa sebagai penembak jitu elit dan tidak memiliki keluarga atau teman, sehingga ia datang untuk menawarkan pekerjaan kepadanya. Di Lituania, Drasa bertemu dengan ayahnya di pemakaman untuk memperingati hari kematian ibunya. Ayahnya baru saja mengetahui bahwa penyakit kankernya sudah terlalu parah untuk diobati. Ia mengumumkan bahwa jika ia belum meninggal pada 14 Februari, ia akan mengakhiri hidupnya sendiri agar bisa bersatu kembali dengan istrinya pada hari Valentine. Pada bulan September, Levi terbangun di dalam pesawat setelah dibius. Ia bertanya kepada seorang tentara di mana mereka berada. Tetapi, tentara itu tidak memiliki wewenang untuk memberitahu. Tentara tersebut mengambil semua barang pribadi Levi dan memberitahunya bahwa mereka akan memasuki zona larangan terbang. Levi harus melompat dan berjalan menuju tujuannya. Levi mengambil tas yang telah ditugaskan kepadanya dan melompat, menunggu saat yang tepat untuk membuka parasutnya. Ia mendarat dengan selamat dan memulai perjalanan panjangnya yang melibatkan banyak pendakian, perjalanan kaki, dan berkemah. Akhirnya, Levi tiba di tepi jurang besar. Di sana, ia bertemu dengan tentara bernama JD yang telah berada di tempat itu selama 1 tahun dan juga tidak tahu di mana mereka berada. Mereka berdua pergi ke Menara Barat yang sepenuhnya mandiri dengan tenaga surya, generator cadangan, sistem penampungan air hujan, kebun sayur, serta banyak hewan buruan. Di sisi lain jurang, ada Menara Timur, tetapi kontak dengan penjaga di sana dilarang. Jurang tersebut dijaga dengan ranjau darat dan penghalang taktis di utara dan selatan, tetapi tidak ada cara untuk menyeberanginya. Saat JD terus menunjukkan tempat itu kepada Levi, ia menjelaskan misi mereka. Setiap hari, Levi harus berjalan di sepanjang tepi barat dan mengisi ulang amunisi di menara senjata otomatis yang terletak setiap 600 meter. Ia juga harus memeriksa pagar pembatas, ranjau gantung, dan perangkat penyamaran yang mengirimkan sinyal palsu ke semua satelit agar jurang tersebut tetap tak terlihat. Radio melakukan pemeriksaan setiap 30 hari, tetapi tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dalam keadaan darurat, ada tombol panik yang akan mengaktifkan protokol Stray Dog, tetapi JD tidak tahu apa yang akan terjadi dan menyarankan Levi untuk lari jika itu terjadi. JD menjelaskan bahwa tempat ini sudah ada sejak Perang Dingin dan saat itu tim militer dari berbagai negara membuat perjanjian untuk menjaga tempat ini tetap rahasia. Bahkan kepala negara dan presiden pun tidak mengetahuinya. Misi Levi hanyalah memastikan bahwa sesuatu di dalam jurang tidak keluar. Kedengarannya gila, dan JD juga berpikir begitu sampai ia melihat sesuatu yang oleh para penjaga disebut sebagai Hollow Man, yang kini bisa terdengar melolong di dalam jurang. JD mengatakan bahwa pada akhir tahun 1940-an, 3 batalion berkuda dikirim ke tempat ini, tetapi tidak ada yang kembali. Oleh karena itu, militer lebih fokus pada pengurungan daripada pembersihan. Setelah itu, JD meninggalkan menara dan berjalan hingga ke titik penjemputan. Sebuah helikopter menjemputnya dengan tali dan seorang tentara menanyakan identitasnya.
Setelah JD mengucapkan kata sandi, tentara itu menembaknya di kepala dan menjatuhkan tubuhnya di pegunungan. Sebulan kemudian, Levi telah terbiasa dengan rutinitasnya yang sangat membosankan. Ia berjalan mengelilingi perimeter, melakukan semua perawatan sistem keamanan, dan melakukan pemeriksaan rutin melalui radio. Suara di sisi lain hanya ingin tahu apakah semuanya baik-baik saja dan langsung menutup sebelum Levi bisa bertanya apapun. Saat bekerja di kebun, Levi melihat ada pergerakan di menara seberang. Ia segera mengambil teropongnya dan melihat Drasa sedang memotong kayu. Drasa juga melihatnya tetapi mengabaikannya. Suatu malam saat badai, Levi terbangun dengan kaget akibat mimpi buruk dan tanpa sengaja memecahkan gelas. Ia mengira sedang diserang sehingga langsung mengambil senjata. Ketika merasakan sakit di kakinya, ia menyadari bahwa ia menginjak pecahan kaca dan itu hanya kecelakaan. Ia pun menenangkan diri. Saat membersihkan kakinya, ia melihat bahwa Drasa masih terjaga dan memperhatikannya. Namun, begitu Drasa menyadari bahwa Levi melihat balik ke arahnya, ia pun pergi tidur. Sebulan berlalu dan Drasa harus merayakan ulang tahunnya sendirian. Merasa bosan, ia menembakkan senjatanya untuk menarik perhatian Levi dan mengangkat tanda yang bertuliskan namanya. Levi membalas bahwa mereka tidak seharusnya berbicara, tetapi Drasa tetap memberitahukan namanya dan mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun yang ia inginkan pada hari ulang tahunnya. Levi yang terhibur akhirnya menyebutkan namanya juga dan mengangkat gelas sebagai bentuk bersulang. Setelah itu, Drasa memainkan musik dengan volume sangat keras dan mulai menari. Ia meminta Levi untuk ikut menari, tetapi Levi menjelaskan bahwa ia penari yang buruk, meskipun seorang penembak jitu yang luar biasa. Drasa merespons dengan menembak botol air Levi. Dengan cepat, Levi mengambil senjatanya dan menembak botol Drasa juga. Kemudian, Drasa menaruh botol lain di kepalanya, berniat melanjutkan permainan. Namun, ia tiba-tiba menghentikan segalanya saat melihat sesuatu bergerak di dalam jurang. Ketika Levi melihat ke bawah, ia menemukan makhluk aneh yang tampak seperti manusia yang terbuat dari pohon sedang memanjat dinding jurang di sisinya. Ia segera menembak salah satu monster itu, membuatnya jatuh ke ranjau yang kemudian meledak dan menjatuhkan sebagian besar pemanjat lainnya. Masih ada beberapa makhluk yang terus memanjat, jadi Levi terus menembak, sementara Drasa membantunya dengan senapan mesinnya. Dengan bekerja sama, mereka berhasil menjatuhkan semua makhluk dalam hitungan menit. Saat mereka mengira semuanya sudah berakhir, sebuah makhluk berhasil mencapai balkon Drasa. Ia segera menembaknya beberapa kali sebelum menendangnya jatuh. Namun, lebih banyak monster mulai memanjat dinding di sisi Drasa sehingga kedua tentara itu harus kembali bekerja sama untuk mengatasinya. Makhluk lain jatuh ke ranjau, menyebabkan ledakan baru yang membuat sebuah pecahan logam melayang dan melukai bahu Drasa. Kemudian, makhluk-makhluk itu mulai memanjat kedua dinding sekaligus. Levi dan Drasa menggunakan senapan mesin untuk membunuh mereka dan mengaktifkan lebih banyak ranjau sebagai cadangan. Kali ini, mereka berhasil membunuh semua monster hingga tidak ada lagi yang muncul. Keesokan paginya, Drasa merawat lukanya dan memberitahu Levi bahwa itu adalah ulang tahun terbaiknya. Levi kemudian turun untuk memperbaiki semua kerusakan dan mengganti ranjau yang hilang. Tiba-tiba, sebuah drone terbang keluar dari jurang dan pergi. Pada bulan Desember, Levi memasang banyak lampu di sekitar pohon di hutan untuk membuat pohon Natal buatan. Dia juga memasang papan tanda untuk Drasa.
Sejak saat itu, mereka mulai berbagi banyak aktivitas bersama, seperti membuat manusia salju dengan nama masing-masing, bermain catur, dan bermain drum dengan panci. Pada tanggal 14 Februari, Levi melihat Drasa menangis di depan foto keluarganya. Dia bertanya mengapa Drasa tidak pergi patroli lebih awal, dan Drasa memberitahunya bahwa hari ini terasa berat baginya, sehingga dia berharap Levi bisa berada di sisinya. Dengan menggunakan semua alat dari gudang senjata, Levi membangun alat khusus dan menembakkan roket melintasi jurang. Roket itu tersangkut di pohon dan menyebabkan kebakaran kecil, tetapi Drasa segera berlari untuk memadamkannya dan menyadari ada tali yang terikat pada roket tersebut. Dia mengikat tali itu dengan kuat ke pohon sebelum kembali ke menara, di mana dia melihat Levi mengajaknya makan malam. Levi kemudian meluncur di tali untuk menyeberangi jurang, tetapi terjebak di tengah jalan. Beruntung, dia mengenakan sarung tangan, sehingga dia bisa meraih tali dan terus bergerak. Tak lama kemudian, dia sampai di menara Drasa dan memberinya bunga. Drasa mengatakan bahwa Levi bau karena semua aktivitas yang baru saja dia lakukan, jadi Levi setuju untuk mandi. Saat Levi sedang mandi, Drasa mengambil seragamnya dan meninggalkan pakaian bagus dari penghuni sebelumnya. Saat makan malam, mereka berbicara tentang pengalaman mereka sebagai tentara bayaran dan dampaknya terhadap pikiran mereka. Kemudian, mereka menari bersama dan akhirnya berhubungan intim. Keesokan paginya, Levi mulai meluncur di tali untuk kembali ke menaranya. Pada saat itu, Hollow Man muncul di dindingnya dan menghantam ranjau, menyebabkan ledakan besar yang memutus tali. Levi mulai jatuh dan segera membuka parasutnya, sementara Drasa bergegas ke gudang senjatanya untuk mengambil sejumlah senjata dan parasutnya sendiri. Dia melompat ke dalam jurang dan setelah beberapa mil jatuh, dia mendarat tepat di sungai. Di permukaan, parasutnya tersangkut di batu, sehingga Drasa harus memotongnya. Arus langsung mendorongnya dan tubuhnya menabrak batu, menyebabkan dia secara tidak sengaja menjatuhkan alat pemanjat otomatisnya. Sungai terus mendorong Drasa, sehingga dia meraih akar pohon untuk mencapai daratan. Sementara itu, Levi dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tergantung di pohon. Tiba-tiba, sebuah cabang mulai bergerak, mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah monster. Ketika makhluk itu mendekati Levi, ia terbangun dan mulai menembakinya sambil melepaskan tali dari pohon. Ia jatuh ke tanah dan mendarat di sesuatu yang tampak seperti lumpur, tetapi substansi lengket itu mulai bergerak karena sebenarnya adalah mulut monster lain. Substansi tersebut menjebak Levi saat mulut perlahan mulai menutup. Beruntung, Drasa mendengar suara tembakan dan tiba untuk menembaki makhluk itu, menyelamatkan Levi tepat waktu. Setelah Drasa membersihkan substansi dari tubuh Levi dengan pisau, mereka mulai menuju dinding untuk mencari tali. Tiba-tiba, mereka mendengar suara melengking sebelum dua Hollow Man muncul dengan kuda yang juga tampak seperti pohon. Para penunggang terus menyerang Levi dan Drasa dengan pedang, dan salah satu dari mereka bahkan melompat dari kudanya untuk menyerang Drasa. Drasa menusuk leher makhluk itu dengan pisau hingga jatuh, lalu menembaknya di wajah. Penunggang lainnya mengambil senjata Levi menggunakan cambuk, sehingga Levi mengeluarkan pistolnya dan menembak kuda serta penunggangnya sekaligus, membunuh mereka dalam hitungan detik. Setelah itu, Drasa memeriksa tasnya dan menyadari bahwa alat pemanjat otomatisnya jatuh ke sungai. Karena dinding terlalu tinggi untuk mereka panjat, mereka terjebak di sana. Drasa berpikir mereka harus mengikuti aliran sungai karena pasti ada tempat keluarnya. Levi melihat lebih dekat pada makhluk yang dia bunuh dan menemukan seragam militer yang sangat tua.
Ini berarti Hollow Man adalah batalion berkuda yang hilang dari cerita tersebut. Mereka terus bergerak melewati hutan, menemukan ratusan kerangka di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka menemukan kota yang ditinggalkan, di mana semua bangunan tertutup oleh tanaman bermutasi. Tanah juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat gempa bumi. Mereka mendengar suara melengking yang menandakan lebih banyak monster akan datang, sehingga mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam gereja, di mana mereka menemukan kerangka di bangku-bangku. Levi mencium bau sianida, yang berarti orang-orang ini memilih mengakhiri hidup mereka sendiri karena tidak tahan hidup di tempat ini lagi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dan Drasa melihat ke atas, menemukan laba-laba raksasa yang melompat untuk menyerangnya. Ia segera mendorong makhluk itu dan jatuh ke tanah, di mana ia melihat laba-laba lain mendekat. Saat ia menusuknya, 2 laba-laba lagi menyerang Levi yang dengan cepat menembak mereka. Segera, banyak laba-laba mengelilingi mereka, dan kedua tentara terus menembak untuk membunuh sebanyak mungkin. Drasa kehabisan peluru, sehingga Levi menyelamatkannya sementara dia mengisi ulang senjatanya. Mereka mulai bergerak menuju pintu, tetapi saat itu beberapa Hollow Man menerobos masuk. Kini mereka harus membagi perhatian antara menembaki laba-laba dan Hollow Man. Drasa mulai membanting kepala makhluk ke meja dan melemparkannya, sehingga laba-laba ikut memanjat tubuh makhluk itu. Levi juga harus bertarung melawan beberapa makhluk dari jarak dekat, dan setelah beberapa perjuangan, ia berhasil menembak mereka hingga tumbang. Kemudian, Drasa menembakkan granat ke dinding belakang, menciptakan lubang besar yang memungkinkan mereka melarikan diri. Levi dan Drasa berlari melewati hutan, tetapi mereka masih bisa mendengar makhluk-makhluk itu menjerit di kejauhan. Karena mereka terlalu terbuka di sini, mereka memutuskan untuk mendekati dinding. Mereka menemukan sebuah pintu tua dan masuk ke dalam, lalu menemukan fasilitas yang telah dikuasai oleh tumbuhan. Semakin dalam mereka menjelajah, mereka mengetahui bahwa tempat ini dulunya adalah laboratorium militer. Di dalamnya terdapat kerangka-kerangka dan sebuah generator yang kemudian dinyalakan oleh Drasa. Levi menemukan sebuah kaset, lalu mereka memutarnya di proyektor. Dalam film tersebut, seorang ilmuwan menjelaskan bahwa ini adalah tahun 1946 dan komunitas ini dibentuk sebagai bagian dari koalisi rahasia antar negara. Pada tahun-tahun terakhir Perang Dunia Kedua, mereka bekerja untuk menciptakan misil biokimia. Namun, 6 hari sebelum rekaman ini dibuat, terjadi gempa bumi di area tersebut yang menyebabkan kebocoran bahan kimia. Para ilmuwan mulai bekerja tanpa henti untuk menahan racun tersebut, tetapi racun itu akhirnya menyatu dengan DNA flora dan fauna setempat, lalu menyebabkan mutasi. Terpapar racun selama beberapa jam tidak menimbulkan dampak apapun, tetapi semakin lama para ilmuwan bekerja, semakin besar paparan yang mereka alami, hingga akhirnya racun itu mulai mempengaruhi mereka juga. Hal ini dibuktikan oleh seorang wanita dalam rekaman yang menunjukkan cabang-cabang tumbuhan tumbuh di perutnya. Beruntung, karena pangkalan ini berada di dalam jurang, racun tersebut tidak pernah mencapai peradaban manusia lainnya. Di ruangan lain, Levi dan Drasa menemukan sebuah komputer dari akhir tahun 2000-an, yang berarti bahwa setelah insiden awal, masih ada orang-orang yang datang untuk melanjutkan eksperimen. Levi menyalakan komputer dan menemukan bahwa tempat ini dimiliki oleh Dark Lake, sebuah perusahaan paramiliter swasta. Drone yang mereka lihat beberapa hari lalu ternyata sedang mengumpulkan sampel untuk eksperimen Dark Lake yang bertujuan menciptakan prajurit super. Menara-menara serta penjaga bayaran membantu menjaga rahasia ini.
Dalam komputer itu, Levi juga menemukan penjelasan mengenai protokol Stray Dog yang ternyata adalah bom nuklir yang akan mensterilkan area ini jika terjadi kebocoran. Saat mereka bersiap untuk keluar, Levi mengatakan kepada Drasa bahwa misi ini sepadan karena ia bisa bertemu dengannya. Mereka membuka pintu dan melempar granat asap sebelum keluar. Tiba-tiba, cambuk Hollow Man melilit pergelangan kaki Drasa dan menyeretnya pergi. Saat makhluk berkuda itu membawanya melewati hutan, Drasa berusaha memotong cambuk dengan pisaunya. Tetapi ia malah tidak sengaja menabrak pohon. Dia menjatuhkannya. Dia juga mencoba menembak, tetapi tidak bisa membidik dengan benar karena terus terkena lemparan batu dan kayu. Levi mengikuti jejak penunggang kuda dan akhirnya menemukan fasilitas dengan bom nuklir di dalamnya. Di dalam, Hollow Man telah menggantung Drasa dan memutar cabang yang tertancap di perutnya untuk menyiksanya sebelum mencabutnya. Drasa menendangnya di dada dan melepaskan tali dari balok untuk membebaskan dirinya. Kemudian, dia mendorong Hollow Man dan mengambil sepotong logam sebagai senjata. Hollow Man terus mengalahkannya dan ular di dadanya juga mencoba menyerang. Tetapi Drasa tidak pernah menyerah dan berhasil memenggal kepala ular tersebut sebelum melemparkan logam ke arah Hollow Man. Serangan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan, tetapi membuat Hollow Man marah dan dia mulai mengejar Drasa di sekitar ruangan sambil menyerangnya dengan pedang. Drasa menggunakan tulang sebagai perisai dan membuat obor dari api unggun yang memungkinkannya membakar musuhnya. Saat Hollow Man berteriak kesakitan, Levi akhirnya tiba dan menembaknya hingga tewas. Setelah para prajurit itu bersatu kembali dengan pelukan, Levi memeriksa Hollow Man dan melihat nama di seragamnya, mengenalinya sebagai penjaga pertama yang bekerja di towernya. Setelah mengambil pedang makhluk itu, mereka mulai mencari jalan keluar dan menemukan tempat di mana kebocoran awal terjadi. Ada makhluk-makhluk bermutasi di mana-mana yang terjebak dalam cairan lengket yang diciptakan oleh racun tersebut. Levi dan Drasa mulai menyeberangi jembatan sambil merasa ngeri melihat wajah-wajah yang masih bernapas di dalam cairan tersebut. Drasa secara tidak sengaja menginjak akar dan saat dia menarik zat lengket itu, tubuh-tubuh mulai jatuh dan mencoba menangkapnya. Levi dengan cepat memotong semua akar menggunakan pedangnya dan menyelamatkannya. Segera, makhluk-makhluk yang lebih besar mulai bangun dan mengaum ke arah mereka. Saat Levi terus membuka jalan dengan pedangnya, sebuah cambuk dari cairan lengket menangkap pergelangan kakinya dan membuatnya jatuh. Drasa menembakkan granat ke belakang mereka dan menyebabkan ledakan besar. Makhluk-makhluk itu terbakar dan api menyebar ke seluruh struktur cairan tersebut, sementara mereka berdua berhasil mencapai tangga untuk akhirnya keluar. Setelah itu, mereka mencari kota dan menemukan jeep militer di sebuah garasi. Mereka melakukan beberapa perbaikan pada mesinnya dan pergi dengan salah satu jeep, berkendara selama berjam-jam. Tali yang putus. Levi segera mengikat tali ke jeep, sementara Drasa menembak Hollow Man yang mencoba mendekati mereka. Ketika pelurunya habis, mereka bertukar tempat. Setelah jeep siap, mereka mulai menaiki dinding. Awalnya berjalan lancar, tetapi akhirnya mereka menyadari bahwa Hollow Man sedang memanjat untuk mengejar mereka. Mereka menendang salah satunya jatuh, dan Levi mulai menggunakan pedangnya untuk membunuh yang lain. Drasa menemukan kapak di dalam kotak peralatan dan bersiap melawan musuh yang tersisa. Saat Levi mendorong salah satu monster ke arah roda, Drasa harus memukul satu yang mendarat di kaca depan agar jatuh. Kemudian, seorang Hollow Man melompat dan berusaha mendorong Levi, tetapi dia berhasil berpegangan pada jeep di detik terakhir meski kini tergantung di udara. Dalam situasi genting itu,
Levi menusuk tangki bensin jeep sebelum berhasil memanjat kembali. Lalu, dia menyalakan suar dan melemparkannya ke arah makhluk-makhluk itu. Ketika api bertemu dengan bensin yang menetes, ledakan besar terjadi, membakar semua musuh mereka, sekaligus membuat jeep mereka terdorong ke atas dengan cepat. Ledakan terjadi. Levi mengalami patah kaki saat terbentur dinding, dan Drasa harus membantunya berdiri. Karena mereka sudah lebih dekat ke puncak, mereka memutuskan untuk memotong tali dan membiarkan jeep jatuh menimpa sisa Hollow Man. Setelah itu, mereka memanjat sisa jalannya dan kembali ke Menara Drasa. Saat merawat luka-luka mereka, mereka sepakat untuk berpisah selama 5 hari sebagai karantina jika mereka terinfeksi. Mereka juga berencana untuk melarikan diri bersama. Jadi, mereka menyusun rencana untuk menghancurkan jurang tersebut. Mereka berbagi ciuman, dan Levi mengatakan bahwa dia mencintai Drasa sebelum menggunakan pistol kait untuk melompat kembali ke menaranya sendiri. Keesokan harinya, mereka harus melakukan pemeriksaan radio. Alih-alih petugas biasa, panggilan Levi dijawab oleh Bartholomew karena dia mengetahui bahwa komputer di laboratorium telah dinyalakan. Karena Levi menyangkal telah masuk ke jurang, Bartholomew menyimpulkan bahwa orang di menara lain yang melakukannya, sehingga Levi diberi misi baru untuk membunuh mereka. Levi berpura-pura menerima misi tersebut sebelum panggilan berakhir. Namun, ternyata komputer di laboratorium memiliki kamera dan Bartholomew mengetahui bahwa kedua prajurit itu berada di sana. Dia kemudian menghubungi seorang komandan dan memerintahkan tim untuk bersiap mengunjungi jurang. Keesokan paginya, saat mereka sedang menyiapkan ranjau untuk rencana mereka, Drasa menulis, "Aku juga mencintaimu" untuk Levi. Pada saat itu, mereka melihat sebuah helikopter datang, sehingga mereka segera berlari melewati hutan. Ketika para tentara menemukan menara kosong, mereka mengirimkan drone dan pengejaran dimulai. Drone segera menembaki mereka, sehingga Levi dan Drasa membalas serangan, menembak jatuh drone satu persatu, meskipun mereka terluka dalam prosesnya. Setelah mencapai titik yang cukup tinggi, mereka mengambil posisi penembak jitu dan menembaki para cloaker. Berkat ranjau yang mereka pasang sebelumnya, mereka menciptakan reaksi berantai yang mulai menghancurkan semua cloaker di area tersebut. Karena jurang sekarang terekspos, protokol Stray Dog diaktifkan. Bartholomew dan timnya bergegas naik ke helikopter untuk melarikan diri, sementara Levi dan Drasa berlari secepat mungkin. Bom nuklir meledak, dan ledakan besar menghancurkan helikopter, membuatnya jatuh dan membunuh semua orang di dalamnya. Sayangnya, Levi juga terdorong oleh ledakan dan jatuh dari tebing ke dalam sungai. Drasa berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua untuk menunggu Levi. Setelah sebulan tanpa kabar dari Levi, Drasa memutuskan untuk pergi sendiri. Beberapa waktu kemudian, di Prancis, Drasa bekerja sebagai pelayan. Suatu hari, dia terkejut menemukan Levi duduk di sebuah meja. Levi menjelaskan bahwa dia butuh waktu untuk pulih dari luka-lukanya sebelum akhirnya mereka bersatu kembali dengan sebuah ciuman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami.